Andrew, Andrew, di mana Andrew? Yu, tenang. Ini ibu, nak. Bu Hasna mencoba menenangkan Ayu yang baru sadar. Sekarang ia tengah berada di rumah sakit dan ditemani oleh sang ibu tercinta. Ibu. Ayu lantas memeluk tubuh Bu Hasna, kemudian menangis di pelukannya. Syukurlah, kamu baik-baik saja, nak. Ibu khawatir sekali, ucap Bu Hasna seraya mengelus lembut puncak kepala Ayu. Bagaimana Andrew, Bu? Apakah dia baik-baik saja? Saat ini Andrew sedang menjalani operasi. Berdoa saja, nak. Semoga dia baik-baik saja, sahut Bu Hasna. Oh Tuhan. Ayu kembali terisak. Terlebih bayangan kejadian itu terus saja berputar di kepalanya. Sementara itu di ruangan lainnya, Andrew dilarikan ke rumah sakit. Begitu pula beberapa orang bodyguard yang mengalami luka-luka akibat perkelahian sengit mereka. Sudah berjam-jam lamanya, tetapi masih belum ada kabar dari dokter tentang kondisi Andrew saat ini. Kenapa Anda baru mengatakannya sekarang? Seandainya Anda tidak pernah menyembunyikan kebenaran ini, mungkin hal ini tidak akan pernah terjadi, ucap Rafael penuh sesal. Dan membiarkan kalian merebutnya kembali. Tidak. Jujur, aku tidak sanggup. Aku mencintai Andrew melebihi diriku sendiri, sahut Tuan Thomas dengan raut wajah sedih. Ceklek. Pintu ruangan itu terbuka. Seorang perawat keluar dari ruangan itu dengan raut wajah yang begitu serius dan kini berjalan menghampiri Tuan Thomas serta Rafael. Ada apa, Sus? Rafael bergegas bangkit dan menyambut kedatangan perawat itu. Pasien membutuhkan donor darah secepatnya. Kebetulan stok untuk golongan darah yang dibutuhkan sedang kosong. Apakah di antara kalian ada yang bersedia mendonorkan darahnya untuk pasien? Saya saja, Dok. Saya bersedia. Dia adik saya dan golongan darah kami pasti sama, sahut Rafael dengan cepat, tanpa pikir panjang. Baiklah kalau begitu. Mari, ikuti saya. Rafael pun bergegas mengikuti sang perawat yang kini berjalan dengan lebih dulu di depannya. Ya Tuhan, semoga Andrew baik-baik saja, gumam Tuan Thomas dengan wajah cemas. Max yang sejak tadi hanya diam dari kejauhan, kini berjalan menghampiri sang Big Boss. Tuan Thomas, sapanya. Oh Max, aku benar-benar khawatir, sahut Tuan Thomas. Yakinlah, Tuan Andrew akan baik-baik saja. Dr. Felix pasti akan melakukan yang terbaik untuknya, sahut pria bertubuh besar itu, mencoba menenangkan sang Big Boss. Ya, semoga saja. Max melirik Tuan Thomas yang duduk dengan wajah cemas. Sesekali mengusap wajahnya dengan kasar, tanpa mengalihkan pandangannya dari pintu ruang operasi. Tuan Thomas, selamat, ya. Ucap Max sambil mengulas senyum dan membuat pria tua itu mendongakkan kepala menatap Max yang berdiri di sampingnya. Selamat. Untuk apa? Tanya Tuan Thomas kebingungan. Untuk kesembuhan Anda, jawab Max yang berhasil menyadarkan Tuan Thomas bahwa dirinya kini telah kembali seperti semula. Seketika mata pria tua itu terbelalak. Iya. Menatap kedua kakinya yang kini tampak kokoh berpijak di lantai ruangan. Ya Tuhan, Max. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Aku sembuh. Aku sudah bisa berjalan, tetapi aku tak menyadarinya, tutur pria tua itu dengan terbata-bata. Dan jangan lupa, Anda sudah lancar berbicara, sahut Max. Ya, kamu benar. Dan bicaraku sudah lancar. Sudah kembali seperti semula. Pekiknya dengan penuh sukacita. Namun, kebahagiaan itu hanya sementara. Setelah ingat bagaimana kondisi sang anak di dalam ruang operasi, Tuan Thomas pun kembali bersedih. Beberapa menit kemudian, Rafael kembali ke ruangan itu dengan mata yang terlihat sembab. Sepanjang proses donor darah berlangsung, pria dingin itu terus menitikkan air matanya. Menyesali semua perbuatan yang telah ia lakukan terhadap Andrew. Bagaimana, Rafael? Cocok? Tanya Tuan Thomas kepada Rafael yang kini datang mendekat ke arahnya. Pria berwajah dingin itu menganggukkan kepalanya perlahan. Ya, Tuan Thomas. Golongan darah kami sama dan sekarang aku benar-benar yakin kalau Andrew adalah adikku yang hilang 28 tahun silam, tutur Rafael dengan bibir bergetar. Tak ada yang perlu kamu ragukan, Rafael. Andrew memang adik kandungmu.
Aku dan mendiang istriku memang tidak memiliki keturunan sebab rahim istriku sudah diangkat, bahkan sejak kami belum menikah, jelas Tuan Thomas sembari menepuk pelan pundak Rafael yang kini duduk di sampingnya dengan kepala tertunduk ke arah lantai. Rafael mengangkat kepalanya, lalu menghembuskan napas berat. Aku tidak akan memaafkan diriku sendiri, jika terjadi sesuatu kepada Andrew, ucap Rafael dengan penuh penyesalan. Tidak akan, percayalah padaku. Dia akan baik-baik saja, sahut Tuan Thomas. Sebaiknya kamu istirahat, Rafael. Kamu pasti membutuhkannya, lanjut Tuan Thomas, tetapi ditolak oleh pria itu. Tidak, Tuan Thomas. Aku di sini saja. Aku tidak akan tenang sebelum mengetahui bahwa adikku baik-baik saja, sahut Rafael. Selang beberapa saat kemudian, ceklek. Pintu kembali terbuka dan kini yang keluar dari ruangan itu adalah Dr. Felix. Pria itu membuka masker dan kini memperlihatkan sebuah senyuman di wajahnya. Bagaimana keadaan adik saya, Dok? Dia baik-baik saja, kan? Tanya Rafael, langsung menyambar kedatangan Dr. Felix. Puji syukur, operasinya berjalan dengan lancar. Ya, meskipun tadi sempat ada sedikit masalah. Namun, pasien dapat melaluinya dengan baik. Setelah ini pasien akan segera dialihkan ke ruang pemulihan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, jelas dokter dengan senyuman yang terus mengambang di wajahnya. Oh, syukurlah kalau begitu, Dok. Akhirnya saya bisa bernapas dengan lega, sahut Rafael yang kini sudah dapat tersenyum. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu, pamit dokter. Terima kasih, Dok. Sepeninggal dokter, Tuan Thomas. Tuan Thomas dan Rafael sontak menoleh ke arah asal suara dan ternyata pemilik suara tersebut adalah Ayu. Ya, kini Ayu dan Bu Hasna menyusul ke ruangan itu. Mereka penasaran dan ingin tahu bagaimana kabar Andrew saat ini. Kamu Ayu, kan? Sahut Tuan Thomas dengan ragu-ragu. Memindai penampilan gadis itu dari ujung kaki hingga ke ujung kepala tanpa terlewat sedikit pun. Secara Andrew belum memperkenalkan Ayu secara resmi kepadanya. Ia hanya mendengar dari cerita. Ya, Tuan Thomas. Saya Ayu, sahut Ayu pelan. Ia melirik Rafael yang berdiri di samping Tuan Thomas dengan wajah memerah. Duduklah, Nak. Biar saya ceritakan sesuatu yang mungkin belum kamu ketahui, ajak Tuan Thomas sembari mempersilakan Ayu untuk duduk di kursi yang ada di ruang van itu. Ayu pun segera duduk dan mendengarkan semua cerita Tuan Thomas tentang hubungan Andrew dan Rafael yang sesungguhnya. Secara gadis itu jatuh pingsan, sebelum Tuan Thomas membongkar semua rahasia-rahasianya. Ya Tuhan, jadi Ayu memekik kaget dan langsung menatap Rafael yang berada tak jauh dari posisinya. Maafkan aku, Yu. Aku menyesal, ucap Rafael sambil menundukkan kepala. Pria itu benar-benar menyesali semua perbuatan bodohnya hingga menjadi seperti ini. Perlahan Andrew membuka mata, setelah berjam-jam lamanya ia tak sadarkan diri di ruangan itu. Tatapan pria itu langsung tertuju pada sosok Ayu yang duduk di samping ranjangnya. Ayu, ucapnya lalu tersenyum. Bagaimana kabarmu, Drew? Ayu pun membalas senyuman pria itu dengan mata berkaca-kaca. Gadis itu benar-benar bahagia sebab Tuhan masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertemu kembali. Insiden penembakan itu sempat membuat Ayu berpikir bahwa itu adalah hari terakhir pertemuan mereka. Jauh lebih baik karena kamu ada di sini, sahut Andrew. Andrew kembali mengedarkan pandangan ke sekitar dan terhenti pada sosok Rafael yang tengah menatapnya dengan nanar di pojok ruangan. Kau, pekik Andrew, kemudian terdiam sejenak sambil mencoba mengingat. Di antara sadar dan tidak, Andrew mendengar semua yang diceritakan oleh Tuan Thomas kepada Rafael ketika insiden itu terjadi. Namun, sayangnya Andrew masih belum yakin dengan apa yang ia dengar kala itu. Jadi, yang aku dengar saat itu, benar? Tanya Andrew ragu-ragu. Ia takut kalau itu hanya ilusinya saja. Ya, Drew. Itu benar, sela Tuan Thomas yang kini berjalan ke arah tempat tidur Andrew. Maafkan Daddy, Drew. Daddy akui, semua ini salah Daddy, sambung pria tua itu dengan raut wajah penuh penyesalan. Andrew menghembuskan napas berat. Meskipun sedikit kecewa dengan kebenaran itu, tetapi Andrew tak menyesali pertemuannya dengan Tuan Thomas.
Bagi Andrew, pria tua itu tetaplah sosok ayah yang sangat hebat, yang begitu berjasa di dalam hidupnya. Tidak apa, Daddy. Bagiku Daddy tetaplah Daddyku, sahutnya yang berhasil membuat Tuan Thomas tersenyum bahagia. Kau tidak membenci Daddy? Tanya pria tua itu dengan mata berkaca-kaca. Kenapa aku harus membencimu, Dad? Tidak ada alasan untuk aku membencimu. Ya, meskipun perbuatan yang Daddy lakukan, sama sekali tidak bisa dibenarkan, sahut Andrew dengan mantap. Terima kasih, Drew. Bukan hanya Tuan Thomas, Raphael pun kini mendekat dan berdiri di samping ranjang Andrew. Tepatnya di samping Tuan Thomas. Andrew, maafkan aku. Raphael mengulurkan tangan ke hadapan Andrew sembari mengulas senyum. Aku terima maafmu, tetapi jujur aku masih kesal karena kamu beraninya main keroyokan saja, sahut Andrew sambil terkekeh pelan. Menyambut uluran tangan Raphael, lalu menariknya pelan, ke dalam Raphael tak bisa menahan tangisnya. Pria itu terisak tanpa suara sambil memeluk tubuh Andrew. Adik laki-laki yang selama ini begitu ia rindukan. Aku tidak menyangka, ternyata kamu cengeng. Hentikan tangisanmu dan lepaskan aku karena aku hampir kehabisan napas, celetuk Andrew yang kembali terkekeh. Raphael pun bergegas melerai pelukan mereka dan kini menatap Andrew dengan mata sembabnya. Kamu tahu, ini seperti mimpi. Selama ini aku pikir, aku hidup sebatang kara, tetapi ternyata itu salah. Kamu masih hidup, Drew. Kamu masih hidup, tutur Raphael. Ya, dan sebentar lagi kamu akan jadi paman untuk kedua bayiku. Tak maukah kamu mengucapkan selamat untuk itu? Andrew meraih tangan Ayu yang masih duduk di sampingnya, lalu menggenggamnya dengan begitu erat. Raphael benar-benar menyesal karena sudah menculik Ayu. Beruntung saja saat itu ia tidak berniat melukai gadis itu. Jika tidak, ia pasti akan menyesal seumur hidupnya. Selain itu, Raphael pun sempat menaruh hati kepada Ayu dan sekarang, mau tidak mau ia harus belajar untuk move on karena gadis itu ternyata calon istri adiknya sendiri. Selamat untuk kalian dan terima kasih untuk gelar barunya, sahut Raphael sambil tersenyum hangat.